Hari ini kita mau ngomongin anamorphic. Karena di postku tentang lensa anamorphic Series ini cukup banyak pertanyaan tentang anamorphic itu sendiri. Video ini bakal kita mulai dengan ngomongin anamorphic itu apa, barulah kita bahas lensa anamorphic dan bedanya dengan aspherical lens itu gimana. Kalau ngomongin anamorphic, sebenarnya ini teknologi lensa yang ada dari zaman Perang Dunia Pertama. Untuk kebutuhan perang tentunya waktu itu. Tapi kita nggak bakal ngomongin sejauh itu, kita bakal ngomongin dari aspek sinemanya aja. Aku bukan expert di bidang ini, jadi kita bakal bahas secara garis besar aja ya. Singkatnya, teknologi ini ada dulu tuh karena keinginan aspek rasio yang lebih lebar. Pertanyaannya, kenapa? Itu yang penting kan? Jadi gini, lensa anamorphic ini tadinya kayak yang kita bahas sedikit, sesuatu yang bukan identik dengan kata cinema. Malah jauh banget dari kata itu. Udah banyak banget usaha untuk membuat lensa anamorphic ini, tapi nggak pernah berhasil sampai akhirnya di Perang Dunia Pertama berhasil dibikin dan dipakai untuk supaya orang dari dalam tank tuh bisa ngelihat keluar dengan lebih lebar. Pengaplikasiannya di lensa untuk film dibikin sama salah satu company di Jerman kalau nggak salah. Tapi itu kurang berjalan dengan baik, bisa dibilang kurang populer lah, karena marketing yang kurang bagus pada waktu itu. Jadi teknologinya udah ada, tapi nggak ada yang pakai gitu ya. Sampai akhirnya waktu berjalan terus tuh. Setelah Perang Dunia Kedua, TV tuh mulai jadi barang umum. Hampir semua rumah di US tuh udah punya TV. Akhirnya ya orang lebih prefer untuk nonton di rumah aja, dan akhirnya cinema, bioskop, jadi nggak laku. Sampai akhirnya di tahun 1952, Hollywood mengeluarkan film. Ladies and gentlemen, this is Cinerama. Intinya di film itu awalnya tuh dimulai dengan aspek rasio 4:3, seperti semua TV-TV pada waktu itu. Tapi di tengah-tengah film, tiba-tiba skrinnya tuh melebar di sebelah kiri dan kanan. Sampai aspek rasionya itu mencapai 2,65:1. Dan orang-orang tuh suka banget dengan hal tersebut. Mereka merasa itu sangat imersif dan akhirnya orang-orang tuh tertarik untuk nonton di sinema lagi. Karena TV mereka nggak akan bisa ngasih mereka viewing experience yang se-imersif itu. Setelah sinema laku lagi, tapi aspek rasionya harus yang lebar banget kayak gitu. Akhirnya lensa-lensa anamorphic Jerman yang tadi yang nggak laku itu langsung diborong sama US. Kebetulan hak paten atau lisensinya gitu juga udah habis. Jadi akhirnya langsung diborong dan dipakai untuk memproduksi film. Karena sebelumnya, untuk memproduksi film Cinerama tersebut, mereka tuh beneran merekam dengan 3 roll film yang berbeda ke sisi tengah, kiri, dan kanannya itu. Terus di post-pro baru di stitch. Jadi 3 kali lebih boros kan? Makanya setelah ada lensa anamorphic tersebut, film-film Hollywood akhirnya semua tuh diproduksi dengan lensa anamorphic tersebut. Karena mereka nggak perlu terlalu merubah proses syutingnya mereka. Mereka nggak perlu seribet pakai 3 film roll gitu lah. Karena tinggal di depan lensanya ditaruh scope gitu. Dan ketika di playback ya, di depan proyektornya ditaruh lensa yang serupa. Untuk mengdiskus balik, jadi semuanya tuh terlihat normal, tapi ya lebih wide aja field of view-nya. Dan itu awal mula kata CinemaScope. Scope yang biasa dipakai di cinema. Semboyannya semacam see without your glasses atau sejenisnya gitu. Tapi intinya layar yang sangat lebar tersebut digabung dengan audio yang stereo. Waktu itu standarnya masih mono ya, jadi audio waktu biasa dari tengah aja gitu. Tapi ya kombinasi audio dan visual tersebut bikin orang tuh benar-benar berasa imersif banget ketika mereka nonton di cinema. Setelah 20th Century Fox mulai terbiasa nih sama lensa anamorphic, mereka mulai memproduksi lensa anamorphic untuk mereka sewain ke studio-studio lain. Tapi ya teknologi pada waktu itu kan masih kurang begitu bagus ya. Jadi repot banget deh masih. Jadi kayak lensa fix biasa gitu dan depannya dipasangin adaptor lagi gitu. Jadi perlu 2 orang untuk ngatur fokus. Karena lensanya perlu di full fokus dan adaptor anamorphicnya itu juga perlu di full fokus. Kayak teknologi double focus lah ya. Sampai akhirnya yang pertama kali bikin lensa anamorphic yang udah mirip sama lensa anamorphic zaman sekarang. Yang kualitas gambarnya tuh udah oke segala macem. Itu adalah Panavision di sekitar tahun 1968. Dan akhirnya lensa Panavision tersebut ya jadi industri standar pada saat itu. Dan bahkan masih dipakai sampai sekarang. Dan disinilah mungkin nostalgia tuh berperan ya. Karena ketika kita dengar kata anamorphic, yang ada di bayangan kita itu kan pasti flare berwarna biru. Padahal ada banyak kayak golden, green, neutral, dan lain-lain. Tapi karena si lensa Panavision ini punya flare biru, itu jadi yang paling sering kita lihat dan otomatis melekat banget gitu ya. Makanya Panavision tuh identik dengan anamorphic dan anamorphic identik dengan kata cinema, cinematic. Sekarang kita akan coba masuk ke angka. Mau nggak mau harus ngitung dikit ini ya. Ini kayaknya bagian yang orang-orang cukup banyak bingung. Jadi aku akan berusaha bikin ini sesimpel mungkin. Pertama-tama kita harus tahu dulu ukuran sensor. Kebanyakan kamera mirrorless zaman sekarang itu antara full frame atau APS-C ya. Mereka punya ukuran sensor 3:2. Sedangkan kamera MFT, Micro Four Thirds, itu punya ukuran sensor 4:3. Itu berarti mereka itu 1,5:1 dan 1,33:1 ya. CinemaScope ini agak berubah-berubah sepanjang waktu. Tapi sekarang kalau kita ngomong itu biasanya berarti 2,4:1.
Jadi ketika kita merekam dengan kamera full frame yang berukuran sensor 3:2 alias 1,5:1, terus mau kita jadiin 2,4:1, berarti kan perlu di crop lumayan banyak tuh atas sama bawahnya. Jadi banyak banget resolusi yang terbuang kalau kita potong kan. Disitulah peran lensa anamorphic. Dia merekam ekstra data di sebelah kiri dan kanannya, jadi waktu kita merekam, bentuknya tuh kelihatan kayak lurus-lurus lonjong semua gitu. Di post production baru kita tarik sisi horizontalnya, jadi semuanya terlihat normal lagi. Tapi kita punya aspek rasio yang lebar dan kita nggak perlu crop lagi atas bawahnya gitu. Pertanyaannya, seberapa lebih lebar? Nah, ini tergantung sama yang namanya squeeze factor. Kita jadiin lensa Sirui Venus ini sebagai contoh. Dia punya squeeze factor 1,6 kali. Itu berarti dia merekam informasi secara horizontalnya 1,6 kali lebih banyak dibanding lensa aspherical dengan focal length yang sama. Jadi full frame, sensornya 1,5:1. Kita kaliin 1,6 kali. Yang pas banget tuh, jadi 2,4:1 kan. Langsung dapet CinemaScope ketika footage-nya di-squeeze di post-production. Permasalahannya, nggak semua kamera tuh bisa ngerekam open gate, atau bisa merekam dengan seluruh sensornya ketika nge-shoot video. Yang umum biasanya mirrorless tuh bisa ngerekam 16:9, alias 1,78:1. Iya kan? Jadi ketika 1,78 itu kita rekam dengan lensa Sirui ini yang punya squeeze factor 1,6 kali, berarti kita dapat 1,78 kali 1,6. 2,85:1. Jadi agak kepanjangan dikit tuh dari CinemaScope. Tapi ya kita tinggal crop sedikit sebelah kiri dan kanannya aja. Dan karena memang biasanya lensa anamorphic tuh terutama di bagian ujung kiri dan kanannya tuh distorsinya lumayan banget. Jadi kalau di crop dikit nggak terlalu masalah dibanding mesti nge-crop banyak di atas bawahnya. Sampai sini bingung nggak tuh hitungannya? Kalau masih bingung sama aspek rasio, coba ditonton sekali lagi dengan speed yang lebih pelan. Tapi simpelnya kalau yang lebih prefer digambarin pakai focal length mungkin gini ya. Misalnya lensa 50 mm yang punya squeeze factor 1,6 kali. Berarti kalau kita bagi 50 dengan 1,6, kita dapat 31,25 mili. Berarti ketika kita pakai lensa 50 mm yang punya squeeze factor 1,6 kali, secara vertikal kita dapat field of view lensa 50 mm, tapi secara horizontal kita dapat field of view yang setara dengan lensa 31 mm. Kebayang dong ya kalau gini kurang lebih. Kalau squeeze factor-nya 2 kali, lebih gampang dong hitungnya. Berarti secara vertikal kita tetap dapat 50 mili, tapi secara horizontal, kita dapat field of view yang setara dengan lensa 25 mm. Harusnya lebih gampang nih ya kebayangannya. Karakteristik lensa anamorphic yang seperti ini, bikin dia tuh ada beberapa kelebihan dibanding lensa aspherical biasa. Bukan kelebihan juga sebenarnya sih ya. Mungkin lebih pas kalau dibilang ciri khas yang bikin orang lebih prefer lensa anamorphic ya. Yang pertama, wide aspect ratio. Aku nggak bakal ulang banyak, tapi widescreen aspect ratio tuh bikin orang berasa nonton sesuatu jadi lebih immersif ya. Kita berasa nonton sesuatu lebih gede. Dan ini masih jadi kebanyakan aspect ratio yang bakal kita temui ketika kita nonton di cinema. Jadi lensa anamorphic pilihan yang lebih tepat. Kedua, bokeh. Karena squeeze-nya itu bukan lensanya tuh bentuknya jadi kayak oval gitu. Yang berarti bokehnya jadi oval juga. Bikin itu jadi ciri khas lensa anamorphic banget. Kita bakal balik lagi ke sini, tapi kita harus bahas faktor lainnya dulu biar masuk akal. Berikutnya ada flare. Flare horizontal yang kita omongin tadi tuh khas banget dan jadi salah satu alasan orang memakai lensa anamorphic. Well, to be fair, siapa yang bakal nggak suka flare kayak begitu kan? Bahkan di animasi dan game aja banyak banget flare tuh dibikin kayak horizontal begitu. Padahal jelas-jelas itu animasi dan game. Jadi nggak di-shoot dengan lensa anamorphic ya. Tapi tetap dibikin seperti itu. Berarti kan emang karena selera aja ya. Berikutnya karakter focal length. Memang betul lensa anamorphic tuh lebih berdistorsi dibanding lensa biasa. Tapi karena mereka punya field of view yang lebih wide, kita bisa pakai lensa yang lebih tele untuk mendapatkan field of view yang lebih wide. Gini, misalkan kita pakai lensa dengan 2 kali squeeze factor. Ketika kita pakai lensa aspherical, kita perlu 25 mm. Kita semua tahu lah ya karakteristik lensa wide tuh kayak gimana. Depth of field-nya cukup dalam, jadi banyak yang in focus, ada distorsi di ujung-ujung. Terus gimana muka orang tuh muncul ketika di lensa wide ya dan lain-lain. Sedangkan ketika kita pakai lensa anamorphic, berarti kita bisa pakai lensa 50 mm. Iya kan? Lensa anamorphic ini tetap memberikan kita bokeh dan karakteristik lensa 50 mm. Jadi kita dapat field of view yang sama, tapi nggak sedistorsi itu dan kita tetap dapat shallow depth of field seperti lensa 50 mm pada umumnya. Kebayang nggak tuh? Jadi field of view-nya 25 mm, tapi karakteristiknya karakteristik lensa 50 mm. Mulai kebayang nih harusnya esensi lensa anamorphic ya. Jadi pengaplikasiannya tuh mungkin kita bisa nge-shoot nggak perlu terlalu close up. Jadi tetap bisa memperlihatkan set di sekeliling karakter, tapi tetap bisa memberikan separasi antara karakter dengan background. Dan itu karena kita bisa pakai vokal yang lebih tele untuk mendapatkan field of view yang sama. Hai, terima kasih yang udah berpartisipasi di video minggu lalu. Dan maaf agak telat 2 hari nih ya dari rencana. Karena di video dan kuesioner yang kupost kemarin, ternyata cukup banyak pertanyaan tentang anamorphic itu sendiri tuh apa dan gimana. Akhirnya video ini perlu waktu yang lebih lama dari dugaan. Dan karena badan sempat kurang enak juga, jadi akhirnya ya telat 2 hari. Tapi sekarang, sekarang udah kekumpul semua nih 30 orang. Terima kasih ke yang udah nonton dan berpartisipasi di video minggu lalu. Dan sekarang kita langsung aja coba cari pemenangnya. Seperti yang dilihat, ini beda-beda semua ya. Jadi kita klik.
Selamat ke Mas kayaknya @korganos. Silahkan komen handle Instagramnya di video ini, jadi nanti bisa dikontak. Ditunggu dalam waktu 2x24 jam ya. Kalau nggak kita akan cari pemenang berikutnya. Silahkan baca kolom description-nya untuk info lebih lanjut. Oke, balik ke video. Nah, kita masuk ke contoh lensa buat ngelihat efeknya gimana ya. Setelah perjalanan penjelasan yang cukup panjang, harusnya mulai kebayang nih ya. Lensa anamorphic ini lensa yang cukup sulit diproduksi dari dulu. Jadi harganya memang mahal-mahal banget. Dan baru-baru inilah mulai muncul versi yang budgetnya kayak dari Sirui dan brand lain juga. Tapi kebanyakan tuh untuk sensor MFT, Micro Four Third atau Super 35. Itu pun dengan keterbatasannya masing-masing. Bisa dibilang ya berasalah kalau itu lensa budget gitu ya. Makanya ketika keluar lensa anamorphic untuk kamera full frame dari Sirui yang namanya Sirui Venus ini hal yang menarik banget. Karena akhirnya ada lensa anamorphic untuk kamera full frame yang relatif budget tapi tetap mantep kualitasnya. Mulai dari build quality sampai hasil gambarnya. Kita harus lurusin dulu tapi ini. Dia memang relatif budget, tapi harganya tetap lumayan mahal sebenarnya. Satunya tuh sekitar 23 juta rupiah dan ada adapternya juga sekitar 9 juta rupiah. Nanti bakal kita bahas. Betul mahal. Tapi coba kita bandingin sama harga ngerental satu lensa anamorphic lain. Kurang lebih segini. Kebayang harusnya ya, kenapa ini bisa dibilang lensa yang budget dan sangat menarik. Lensa anamorphic Sirui ini sekarang tersedia di 35, 50, 75, 100, 135, dan 150 mm. Semua punya bukaan T2.9 dan semuanya punya fokus dan aperture ring yang identik. Kebetulan aku berkesempatan coba yang 50 dan 100 mm aja. Vokalnya yang lain kebetulan enggak. Tapi kalau berdasarkan hasil dua lensa itu, footage-nya ya identik. Jadi memang cuma beda vokalnya aja. Dan harusnya hasil-hasil dari lensa ini udah sambil ku kasih lihat dari tadi ya. Jadi silahkan nilai sendiri hasilnya ya kurang lebih gimana. Kalau buatku pribadi, beberapa hal yang menarik dari lensa ini adalah dia tuh tetap tajam waktu kita pakai di T2.9. Padahal biasanya apalagi lensa anamorphic, bahkan yang lebih mahal dari ini, itu tuh harus kita tutup dikit untuk mendapatkan hasil yang tajam. Jadi bisa dibilang memang itu salah satu kelemahan lensa anamorphic pada umumnya lah, yang berhasil dihilangkan sama lensa ini. Tapi bukannya gambarnya jadi tajam banget kayak lensa modern gitu juga ya. Tetap ada karakternya lah lensa ini, bukan yang tajam dan bersih banget gitu. Berikutnya flare. Berdasarkan pengetesanku, ini flare-nya cukup minimalis ya di kebanyakan situasi. Terkontrol dan halus lah, nggak selalu selayar penuh gitu flare-nya. Tapi kalau diarahin ke banyak sumber cahaya ya tetap kita bisa bikin dia benar-benar heboh banget gitu flare-nya. Overall ya aku cukup suka sih dengan karakter flare-nya, tapi ini mungkin agak subjektif ya. Jadi silahkan dinilai aja dari footage yang udah aku kasih dari tadi. Lalu yang berikutnya, kebetulan aku nggak ada lensa aspherical yang cukup tele, tapi nggak bisa ngasih contoh. Tapi pasti pernah lihat kan, jadi kayak ada hasil yang lensanya tuh benar-benar tajam, bersih banget semuanya, kayak semuanya tuh benar-benar perfect. Dari separasinya, bokehnya, segala macam. Sampai kadang-kadang tuh kita dalam hati nanya, ini sebenarnya green screen atau beneran ya backgroundnya? Kebayang nggak sih? Pasti pernah lihat kan footage yang kayak gitu. Nah, sebenarnya ini bukan terbatas di lensa Sirui Venus saja, tapi di lensa anamorphic pada umumnya. Karena karakteristik gambarnya dia nih, mulai dari bentuk bokeh, karakter focal length, roll off-nya, terus fokus breathing-nya yang lumayan berasa beda, segala macam kekurangan yang ada di lensa anamorphic ini, bikin dia tuh terlihat lebih natural. Jadi kita nggak bakal ketemu skenario kayak tadi yang bikin kita sampai nanya, ini backgroundnya beneran apa green screen sih? Itu nggak bakal ketemu tuh. Overall aku nggak ada komplain sama lensa Sirui Venus ini karena dia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan menurutku menawarkan harga yang sangat kompetitif ya. Karena bisa dibilang iya dia mahal, tapi sebenarnya dia memberikan kita hasil yang sangat-sangat di atas harganya. Walaupun sebenarnya aku merasa nggak memakai kapabilitasnya dengan penuh karena aku pakainya di kamera Sony yang kebetulan nggak bisa shooting open gate. Jadi aku agak crop dikit di kiri dan kanannya untuk mendapatkan CinemaScope. Buat yang pakai kamera Lumix atau Blackmagic gitu, kayaknya sih bakal puas banget pakai lensa ini nih. Karena ketika kita nge-shoot di open gate terus di squeeze bakal langsung jadi 2,4:1 CinemaScope. Dan kalau berasa ini tuh masih kurang anamorphic, ada adaptor yang tadi sempat kita bahas, ini bisa dipakai di depan lensa dan lensa ini jadi punya squeeze factor 2 kali. Kesimpulannya buat yang tertarik untuk punya lensa anamorphic, apalagi untuk kamera full frame ya, ini opsi yang sangat menarik. Karena sebelum-sebelumnya ya ini jenis lensa yang paling mentok tuh bisa kita rental aja. Harga rentalnya pun ya luar biasa kayak yang tadi udah kita lihat. Dengan perpaduan yang pas antara vintage dan modern, kayak cukup tajam tapi tetap ada grainnya, nggak bersih-bersih banget. Aku nggak ada komplain sama sekali lah. Buat yang suka dengan karakteristik film look, aku bahkan ada lens yang based on film look gitu ya. Tapi itu berarti kurang lebih kita sama dan pasti suka banget deh sama hasil gambar dari lensa ini. Dan menarik banget ya ngeliat progres teknologi yang akhirnya tuh bisa loh ada lensa kayak gini yang untuk prosumer, ya di tengah-tengah prosumer profesional level gitu kali ya. Itu aja video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya.